Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Qala rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal hadits kitabullahi jalla wa ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin wa ahliha finnar. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzani wa azzakumullah. Kita pada malam hari ini dengan memohon taufik dan kemudahan dari Allah akan memulai pembahasan kita terhadap kitab Mudzakkiratul Hadits An-Nabawi fil Aqidati wal Ittiba' karya Asy-Syaikh Al-Allamah Ad-Doktor Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala, di mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya pengarang kitab dia merupakan salah seorang imam di zaman kita, seorang imam yang sudah sangat dikenal kiprah dakwahnya dari semenjak para imam-imam mujaddid abad kita masih hidup.
sudah dikenal ketika Al-Imam Al-Albani masih hidup. Dan bahkan kalam atau ucapan yang sangat terkenal dari ucapan Al-Imam Al-Albani rahimahullah yang menjelaskan tentang pembelaan Syekh Albani kepada Syekh Rabi', sampai beliau mengatakan la yat'an fi hadaini syaikhaini illa sahibu hawa. Tidaklah mencela dua ulama ini, yakni Syekh Muqbil dan Syekh Rabi', kecuali orang jahil yang butuh diajarkan ilmu, atau dia itu seorang ahlul bid'ah. Karena menurut pandangan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Syekh Rabi' ini dia merupakan salah seorang imam dalam salah satu bidang ilmu yang besar dalam ilmu hadis, yaitu bidang ilmu al-jarh wa ta'dil namanya. Ilmu yang menjelaskan tentang celaan terhadap orang yang menyimpang, dan juga ilmu yang menjelaskan tentang pembelaan dan juga pujian terhadap orang yang layak dipuji. Makanya Syekh Albani menjuluki beliau Imam Hamil Liwa'il Jarh wa Ta'dil. Syekh Rabi' itu dia merupakan imam pembawa bendera ilmul jarh wa ta'dil. Dan demikian juga Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Dinukilkan ucapan Al-Imam Abdul Aziz bin Baz oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Khalid Al-Dhafiri hafizahullah dalam sebuah kitab kecil, dan alhamdulillah kita punya, yang berjudul Ats-Tsana'ul Badi' fi Tsana'i 'ala Asy-Syaikh Rabi'. Nah, dinukilkan dalam kitab tersebut, saking mengagungkannya Al-Imam Abdul Aziz bin Baz kepada Syekh Rabi' ini, dan dianggap sebagai ulama yang besar, sampai diceritakan suatu hari bahwasanya Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah bertemu dengan Syekh Rabi'. Karena dikenal Syekh Rabi' adalah peneliti kelompok-kelompok yang sesat. Kata Al-Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, dinukilkan dalam kitab tersebut, idza akhta'a Ibnu Baz wa idza akhta'a Ibnu Ibrahim rudda alaih. Kalaulah aku, yakni Ibnu Baz, dan begitu juga guruku, yaitu Al-Imam Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, melakukan kekeliruan, segera bantah saja kami. Nah, ucapan beliau ini menunjukkan bahwasannya Syekh Rabi' bukan orang sembarangan di kalangan para ulama, tapi memang seorang alim yang mu'tabar, seorang alim yang sangat besar di kalangan para ulama. Dan insyaallah kita akan mengkaji salah satu karya dari karya beliau. Dan kalau mau lebih meluas lagi penjelasan tentang pujian para ulama terhadap pengarang kitab ini, bisa dibaca kitab yang ana sebutkan tadi, yaitu kitab Ats-Tsana'ul Badi' fi Tsana'i 'ala Asy-Syaikh Rabi', karya Asy-Syaikh Khalid Al-Dhafiri hafizahullah ta'ala. Sekarang kita masuk pembahasan utama, yaitu hadis yang pertama. Bismillah. Kata Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, al-hadithul awal, hadis yang pertama,
kita akan membahas manhajud da'wati illallah. Kita akan membahas tentang manhaj dakwahnya Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti di dalam Islam ini ketika kita berdakwah, yang ditekankan kepada kita bukan cuma benarnya materi saja, bukan cuma benarnya pembahasan yang akan kita sampaikan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga di antara yang ditekankan dalam manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dalam berdakwah itu harus mengikuti manhaj, mengikuti cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang harus kita prioritaskan dalam dakwah. Itu diajarkan di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang akan dinukilkan di sini oleh Syekh Rabi. Kata beliau, an Ibnu Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adan ila al-Yamani qala. Kata Syekh dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama aslinya adalah Al-Abbas bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, seorang sahabat yang dikenal dengan nama panggilannya Ibnu Abbas, walaupun beliau sebenarnya memiliki nama kunyah yang diambil dari anak beliau yang paling besar. Siapa yang tahu nama anak Abdullah bin Abbas yang paling besar? Nama bapaknya, yaitu Al-Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu memiliki beberapa anak, dan yang terbesar dari anak lakinya dinamai dengan nama bapaknya, yaitu Al-Abbas. Jadi beliau dikenal dengan istilah atau kunyah Abul Abbas Abdullah bin Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Beliau dan bapak beliau kedua-duanya adalah sahabat. Dan para ulama menggolongkan Abdullah bin Abbas ini termasuk daripada sigharus sahabah, sahabat muda, atau sahabat yang ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan rasul, mereka itu masih anak-anak. Karena Abdullah bin Abbas dilahirkan oleh ibundanya itu 3 tahun sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, umur Ibnu Abbas itu baru 3 tahun. Masih anak-anak. Makanya beliau bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu lama. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kitab sejarah para ulama dari kalangan sahabat sampai ulama masanya Az-Zahabi. Di situ disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sempat hidup sampai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nahwan 30 ashra, kurang lebih hanya 30 bulan. Berarti kalau 30 bulan berapa tahun? 2 tahun setengah. Iya. Iya enggak? Hanya 2 tahun setengah beliau sempat bertemu dengan Nabi atau sempat menimba ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Termasuk sahabat kecil.
Tapi walaupun kecil, beliau memiliki kedudukan yang khusus di kalangan para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW. Terutama beliau adalah orang yang dianggap khusus bagi khalifah yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian? Karena Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala an termasuk sahabat yang mempersaksikan bahwa Abdullah bin Abbas ini adalah sahabat yang didoakan agar memiliki kekuatan ilmu. Abdullah atau Umar bin al-Khattab, dalam satu riwayat anaknya Abdullah bin Umar, mereka pernah mendengar Rasulullah SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah anak kecil ini sebagai orang yang paham tentang sunnah, orang yang faqih tentang agama Allah, dan ajarkanlah kepada dia ilmu tentang penafsiran Al-Quran. Dan doa itu diijabah oleh Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla wa'ala menjadikan Abdullah bin Abbas salah satu sahabat yang dijuluki oleh para ulama turjumani lil Quran, sebagai ahli tafsir Al-Quran dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih umur belasan tahun, beliau sudah menjadi rujukan para sahabat-sahabat senior dalam ilmu tafsir dan juga dalam ilmu fiqh. Kemudian kata Abdullah bin Abbas di sini, beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ilal Yaman, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat dari kalangan kaum Ansar dari suku Khazraj, seorang Ansari dari suku Khazraj, dan juga beliau adalah seorang Badari. Apa Badari? Seorang sahabat yang pernah ikut dalam perang Badar. Disebutkan oleh para mu'arrikh, para ahli sejarah, bahwasanya Mu'adz bin Jabal ini ikut perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian mu'arrikh mengatakan pada umur 20 tahun. Sebagian lagi mengatakan umur 21 tahun. Tepat 2 tahun atau 3 tahun setelah masuk Islamnya beliau mengikuti agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang ketika masuk Islam juga masih muda, tapi tidak seanak-anak Abdullah bin Abbas. Kalau Mu'adz masuk Islam ketika sudah umur 18 tahun. Ya, dan itu dinukilkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi juga dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala. Dan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadikan Mu'adz sebagai salah satu wazir min wuzara'il ilm. Rasulullah telah menjadikan Mu'adz sebagai salah satu duta dari duta-duta ilmu yang diutus oleh Rasulullah ke beberapa negeri, di antaranya adalah negeri Yaman. Berarti bukan orang sembarangan Mu'adz bin Jabal, sahabat yang memiliki amanah di dalam memegang sekian banyak rahasia, ucapan rahasia dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sebagian ulama menjelaskan bahwasanya Mu'adz termasuk sahabat yang
sampai meninggalnya tidak memiliki anak. Walaupun ada sebagian mengatakan memiliki 2 anak. Lebih banyak dari kalangan para ahli sejarah menguatkan bahwasannya Mu'adz ibnu Jabal adalah sahabat yang sampai meninggal walaupun memiliki beberapa istri, beliau tidak memiliki anak. Kata Mu'adz, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita lanjutkan hadis ini. Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan mendatangi satu kaum dari kalangan ahlul kitab. Maksud kaum dari kalangan ahlul kitab, maknanya bukan seluruh penduduk Yaman itu adalah ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasara. Tapi para ulama menjelaskan min ahlil kitab di sini maknanya ghalabah, kebanyakan atau mayoritas penduduk negeri Yaman adalah orang Yahudi dan Nasara. Ada sebagian kecil orang-orang yang beragama dengan agama Majusi. Ya. Nah, berarti ahlul kitab, orang-orang kufar. Apa tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falyakun awwalu ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaknya lah pertama kali yang engkau serukan manusia kepadanya adalah syahadat la ilaha illallah. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam satu riwayat, ila ayyuwahidullah, yaitu ajakan untuk mentauhidkan Allah. Nah, para ulama memahami poin syahadatu an la ilaha illallah wa fi riwayat ila ayyuwahidullah. Para ulama akidah mengatakan bahwasannya tauhid, pembahasan tentang tauhid, dia merupakan muntaliq dakwatir rusul. Dia merupakan landasan awal yang semua dakwah para nabi berlandaskan dengan dakwah tauhid tersebut. Tidak ada satu nabi pun kecuali dakwanya diawali dengan tauhid dan diakhiri dengan tauhid. Mulai Nabi Nuh alaihissalam sampai kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai kata Allah apa? Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulah an i'budullah wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap kelompok manusia adanya seorang rasul. Apa dakwah utama mereka? An i'budullah wajtanibut taghut, yakni mengajak manusia agar mereka semua mengibadai Allah dan menjauhi segala macam taghut, segala macam sesembahan selain Allah. Inilah dakwah salafiyah. Dakwah salafiyah yang haqqah, yang sebenarnya memiliki ciri, memiliki mizah, memiliki keistimewaan di dalam dakwah mereka. Apa? Prioritas apa yang mereka bahas dalam dakwah adalah seruan-seruan kepada tauhid. Ini adalah ciri daripada ciri utama daripada dakwah salafiyah dimanapun mereka berada. Jadi jangan kita mengira bahwasanya dakwah salafiyah itu atau dakwah kepada tauhid itu diprioritaskan kalau semisalnya sang dai tinggal di negeri kafir saja, seperti dahulu ketika Mu'adz diutus ke negeri Yaman. Tidak.
Bahkan salah seorang ulama di abad kita, yaitu Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah, halaman berapa ini? 361. Ketika adanya syubhat, sebagian orang yang mengatakan bahwasanya dakwah tauhid itu diprioritaskan kalau kita tinggal di negeri kafir, tapi kalau di negeri Islam boleh memprioritaskan yang lainnya, maka beliau menjawab, halaman 361, saya nukilkan di sini. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili menjelaskan dalam kitab Syarah Fadlil Islam halaman 361. Sebenarnya saya membawa 3 kitab yang lainnya. Insyaallah kita baca dalam pertemuan yang akan datang. Semua para ulama ijma' bahwasanya dakwah itu harus memprioritaskan yang namanya pembahasan tauhid, apapun materinya dan bagaimanapun keadaan umatnya. Saya nukilkan yang pertama di sini keterangan dari Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah. Mas'alatun, ada satu masalah, yaqulu ba'dun nas, sebagian orang mengatakan, ya akhi an-nasu muwahhidun. Di negeri kita kebanyakan manusia itu ahli tauhid. Falimada tudzakkiruna tauhid fid durusi wal khitab? Kenapa kalian itu selalu mengingatkan tentang tauhid dalam pelajaran-pelajaran kalian dan dalam khutbah-khutbahnya kalian? Naqul, kata Syekh Sulaiman, seorang ulama yang sering datang ke Indonesia. Kata beliau, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita menjawab bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mundu an ba'athahullah, semenjak Allah utus beliau sebagai seorang rasul, ila an kharajat ruhu asy-syarifah, sampai keluar ruh beliau yang mulia, yakni maksudnya sampai meninggalnya beliau, wa huwa yad'un nasa ila tauhid, dan dia selalu mengajak manusia kepada tauhid, wa yuqarriru lis-sahabati at-tauhidah, dan selalu mengokohkan tauhid ini di kalangan para sahabat, padahal wahum wahidun, padahal semua para sahabat itu ahli tauhid. Ada gak yang berani mengatakan sahabat ada yang musyrik? Gak ada. Semua sahabat itu muwahhidun. Dalam keadaan semua sahabat ahli tauhid, tapi Rasulullah SAW tidak pernah menjadikan pembahasan tauhid sebagai pembahasan nomor 2, apalagi nomor 5. Tapi tetap tauhid, kata beliau. Li'annal mu'mina yajibu ayyakhafa minasyirik. Karena setiap orang yang beriman itu wajib untuk selalu takut dari yang namanya syirik. Dan bahkan ada ucapan yang sangat indah dari ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, dinukilkan dalam kitab Ad-Durrar As-Saniyah. Apa kata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah tentang harusnya keadaan orang yang bertauhid? Apa kata beliau? Adamul khaufi minasyirki dalilun ala dha'fit tauhid. Kalau ada orang yang menyampingkan dakwah tauhid dengan alasan kita sudah sering belajar tauhid, masa kita akan terjatuh dalam perkara kesyirikan, kata beliau, ini adalah dalil, bukti. Orang yang sudah mengurang rasa takutnya dari terjatuh ke dalam kesyirikan, itu bukti, tanda orang tersebut tauhidnya itu bermasalah, tauhidnya itu lemah. Karena harusnya orang semakin bertauhid, semakin takut dia dari yang namanya kesyirikan. Siapa yang kenal Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim dijuluki oleh para ulama sebagai Imamul Muwahhidin.
pemimpin bagi orang yang bertauhid. Tapi bagaimana doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh beliau? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak turunanku dari terjatuh ke dalam perbuatan syirik dalam bentuk menyembah berhala. Salah seorang imam salaf, yaitu Imam Ibrahim At-Taimi rahimahullah, dinukilkan dalam kitab Syarah Nawaqidul Islam, kata beliau, kalau Ibrahim saja sebagai seorang imam ahli tauhid, pemimpin bagi orang yang bertauhid, beliau saja masih senantiasa takut dari yang namanya kesyirikan, famay ya'manul bala ba'da Ibrahim. Maka pantas enggak di zaman sekarang ada yang merasa aman dari yang namanya perbuatan syirik? Imam yang dipuji oleh Allah, walam yakum minal musyrikin, Ibrahim itu tidak pernah menyekutukan Allah. Itu saja rasa takut dari terjatuh ke dalam kesyirikan selalu menghantui beliau. Makanya beliau banyak berdoa kepada Allah agar jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka seorang yang salafi di dalam manhajnya, semakin dia mengenal agama Allah, semakin dalam dia mengkaji ilmu, harusnya semakin tumbuh di dalam diri dia untuk semakin mengenal tauhid dan tumbuh semakin rasa semakin takut dari kesyirikan kepada Allah. Ya, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita lengkapi keterangan tambahan dari Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini. Kita bacakan kitab keterangan dari Syekh Albani rahimahullah. Ada kitab Syekh Albani, judulnya At-Tauhidu Awalan Ya Du'atul Islam. Dalam dakwah ini tauhid dulu wahai para dai. Dan juga nanti kita akan baca juga keterangan dari Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis bahwa tauhid itu adalah prioritas utama dalam dakwah. Dan juga kita akan bahas kitab khusus Manhajis Salaf fi Da'wah Ilallah yang semua isinya sama, yaitu siapa yang menjadikan tauhid sebagai pembahasan nomor 2 berarti dia dai yang menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wallahu taala a'lam.